Halo Tribuners, TikToker Fadel Bajide hukumannya ditambah oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 12 tahun penjara setelah sebelumnya ia divonis 9 tahun hukuman penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan korban LM atau anak dari Nikita Mirzani. Pihak Fadel Bajideh melalui kuasa hukumnya pun memberi tanggapan terkait putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta yang memvonisnya menjadi 12 tahun penjara dan juga denda 1 miliar. Kuasa hukum dari Fadel Bajideh yaitu Oya Abdul Malik menyampaikan kalau kliennya sudah mengetahui putusan banding dari Pengadilan Tinggi Jakarta dan menurut Oya, Fadel hanya bisa tertawa mendengar putusan itu dan bahkan ia bertanya-tanya tentang menganggap hukum di Indonesia begitu lucu sehingga vonis ia ditambah menjadi 12 tahun penjara. Lalu Oya menilai kalau hakim dari Pengadilan Tinggi Jakarta yang memutus banding dari Fadel tidak melihat fakta persidangan dan memori banding yang ia buat, dan putusan itu dibuat berdasarkan opini-opini yang sudah tersebar luas di dalam masyarakat, sehingga putusan itu dianggap tidak adil dan keluarga Fadel terus mencari keadilan dengan melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Oya sudah mendaftarkan berkas atau memori kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Oya menilai putusan dari Pengadilan Tinggi tidak layak untuk diterima, dan Oya menginginkan nantinya di Mahkamah Agung proses kasasi, memori kasasinya pun dibaca oleh hakim sehingga putusan yang dibuat sesuai dari naluri dan juga hati dari majelis hakim agar Fadel mendapatkan keadilan. Berikut keterangan dari Oya Abdul Malik. Bicara hukum, keadilan, bicara kemanusiaan, bos. Coba digunakanlah para penegak hukum ini, coba digunakan kemanusiaannya. Iya, Fadel bersalah. Undang-undang di bawah perlindungan anak ya. Yang meringankan banyak, sudah meminta maaf di depan publik, menyampaikan penyesalan di dalam persidangan, meminta maaf kepada anak korban dan ibu korban. Anak korban pun meminta maaf juga, berlaku sopan, kooperatif, mengakui perbuatannya, tidak jadi pertimbangan. Katanya besar, bos, ada apa? Mengajukan banding PT yang lalu, bandingnya justru malah naik dari vonis ke pengadilan negeri, gimana tuh tanggapan dari Malaysia? Kalau Pak De nggak apa-apa, sah-sah aja mau naikin, jangan 12, naik lebih tinggi juga nggak apa-apa. Cuman yang perlu diketahui sini adalah faktanya hakim banding ini nggak baca dan nggak periksa memori. Tadi kami sampaikan, kalau lihat dari putusan jadi naik, dia hanya melihat apa yang ada di publik, tidak menelaah lagi fakta-fakta persidangan yang sudah kami uraikan. Itu aja. Betul Kak. Kecewa lah. Ini ya, bicara hukum itu bukan bicara keadilan, itu bukan cuma bicara hukum. Keadilan itu bicara kemanusiaan dan cinta. Coba dibaca dengan seksama fakta persidangannya apa. Ya, kami pun punya rekaman persidangannya. Ini jelas dan nyata tidak dibaca, sama sekali tidak dibaca oleh majelis banding. Itu aja. Gimana bisa tahu Kak Oya? Ya kalau dibaca nggak naik hukumannya lah, kalau fakta persidangannya aborsi itu tidak terbukti. Gimana sih? Itu aja. Kalau aborsi kalau tidak, bilang aborsinya ada segala macam, kan tidak di ruang sidang itu yang ngomong. kalau aborsi tidak terbukti, dari mana ada statement kalau aborsi itu sudah dilakukan 2 kali, Kak? Statement dari siapa itu? Dari pernyataan pihak sebelah. Pihak sebelah siapa? Ya, pihak sebelah nggak ada dalam ruang persidangan. Kami ada kok rekamannya. Nah, yang menyatakan itu saksi ahli loh yang dihadirkan oleh JPU. Ya, jangan ngarang-ngarang cerita dari fakta persidangan dan dari pengakuan para saksi.
Jangan begitu, nggak baik. Hukum itu harus tegak lurus. Jangan karena saya pro bono, ya terdakwa dibilang keluarga miskin, sekarang tiba-tiba naik. Saya nggak mau bilang ini ada apa, tapi silakan kalian semua berpikir, simpulkan. Padahal udah tahu Kak mengenai hukuman yang naik dan respon dia seperti apa Kak? Respon dia seperti apa? Dia cuma ketawa aja, dia bilang lucu ya hukum kita, saya bilang ya lucu. Keluarga sendiri mungkin kan? Keluarga juga sama, cuma bilang bener-bener ya ini keadilan itu nggak ada, faktanya apa, putusannya apa. Oh ya mungkin akan melakukan upaya hukum apa lagi ke depan? Kasasi. Saya bilang saya nggak akan pernah berhenti sampai langit ketujuh. Apa yang membuat alasan Kak Oya nggak akan berhenti ke langit sampai ke langit ketujuh? Ya saya harus memperjuangkan MNC. hak hukumnya klien saya lah yang jelas-jelas dalam fakta persidangannya aborsinya tidak terbukti. Ada juga nih statement siapa? Humasnya PT ya, Pak Catur. Nggak ada penyesalan. Gimana nggak ada penyesalan? Bapak tidak di dalam ruangan. Terdakwa minta maaf, maafnya diterima oleh anak korban juga minta maaf. Bahkan terdakwa meminta maaf di depan publik. Kalian liput kan? Dari mana itu pernyataan Pak Catur? Nggak punya TV di rumah Pak Catur? Agendanya hari ini saya masukin nomor kasasi. Kak, berarti banyak dari di pengadilan tinggi itu faktanya lebih ke opini ya Kak dibanding fakta Ya persidangan? akhirnya saya melihatnya demikian ya. Yang disampaikan kan itu opini itu sama humasnya. Ada penyesalan terjadi aborsi karena 2 kali. Bapak nggak di dalam ruangan Pak. Bapak pertanggungjawabkan itu. Dia kan hanya baca. Ya lupa bahwa kami juga punya rekaman persidangan sama seperti Panitra. Berarti menjadi 12 tahun Kak? Jadi 12 tahun sementara. Kita lihat kuasa Tuhan bikin berapa. Apakah kondisi Fadel seperti apa setelah mendengarkan itu? Mungkin psikologi juga terganggu segala macam. Yang terganggu sama sekali. Dan keluarga-keluarganya seperti Tidak apa? terganggu juga sama sekali. Kasasi poin-poin apa aja Kak mungkin yang dimasukkan dalam kasasi? Dari poin Ya mempertegas fakta persidangannya, menguraikan lagi lebih detail. Berharap kali ini betul-betul dibaca, betul-betul ditelaah. Bukti-buktinya apa kesaksian ahli forensik, apa hasilnya visum itu kan dilampirkan semua. Jadi dibaca, tolong dibaca. Berarti bisa dibilang selama persidangan kemarin kayak ada yang salah gitu Kak? Ada yang tidak beres gitu, bisa dibilang seperti itu? Ya kesimpulannya silahkan disimpulkan sendiri. dari putusan PT juga mungkin ada kejanggalan nggak sih sampai hari ini? Banyak lah kejanggalan, cuma saya nggak mau ngomong juga males. Kak, kemarin juga Rasman mengatakan kalau seharusnya saat Kak Oya mengambil alih menjadi kuasa hukumnya Fadel, ada baiknya ngobrol gitu sama Rasman. Kayak soalnya dia mengetahui bukti-buktinya, Ya fakta-faktanya udah seperti apa. ngapain, masing-masing punya cara sendiri. Saya juga nggak minta dia komentar juga, nggak usah lah. Tapi ini seperti aja. seperti ini nggak sih Kak, pengen dilebatin juga nih sebenarnya. Dia simpulkan sendiri. Berarti nggak bisa move on juga Rasman dari kasus ini. Mungkin ini perkara masih seksi kali buat dia. Ya, jelas saya cuma fokus di supaya di hak hukumnya Fadel lebih mempertegas lagi di kasasi. Bukti-bukti fakta-fakta persidangan jangan diburamkan lah fakta itu. Ya, kan nanti jadi aneh. Dari sekian ke sekian, sementara yang seberang dari sekian jauh sekali ke sekian. Cuman saya nggak pernah mau menyampaikan yang tidak perlu saya sampaikan. Ya, cuman kemarin itu sengaja saya tidak mau memberikan komentar saat putusan banding turun karena tidak mau memperkeruh suasana. Saya nggak mau terbawa emosi. Ada statement dari jubirnya PT yang buat saya nggak penting, saya ketawa itu dengarnya. Selain dari fakta persidangan, mungkin ada poin apa lagi Kak yang ditambahin dalam kasasi ini supaya mungkin bisa memperkuat Ya lagi? enggak, fakta persidangan aja. Kita lihat kalau kasasi masih hasilnya masih ngawur, Lanjut PK Kak. saya temukan PK. Oh, oke. Koya berkali-kali merasa tidak ada keadilan, tetap berjuang. Apa sih Kak yang membuat itu semua? Koya lakuin itu semua? Iya, karena saya yakin Tuhan tuh nggak tidur.
Tuhan nggak tidur, yang kebenaran itu akan menemukan jalannya. Gimana caranya mau ditutupin kayak apa ya, benar akan tetap benar. Ya semua yang sibuk menutupi, semua yang memburamkan, ya bertanggung jawab aja nanti di akhirat. Itu aja kalau saya kan berkali-kali menyampaikan saya tidak membenarkan apa yang Fadel lakukan, tapi jangan semua dibuang bebannya kepada Fadel yang tidak dia lakukan dipaksa, itu menjadi satu hal yang harus dia terima. Dia tidak lakukan apa yang dituduhkan, ya semua dia lakukan. Sebagai kuasa hukum Lupa subscribe ya.